Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Junari Mahmud akan mempresentasikan tugas besar dari kelompok kami dengan judul pengembangan model sistem kerja work from home atau bekerja di rumah di PT Pupuk Kujang untuk meminimalisir penyebaran virus corona atau COVID-19 dengan beranggotakan Tanto Soko Guru Kodri dan Sony Irawan dengan saya sendiri Deden Junari Mahmud. Untuk slide selanjutnya yaitu abstrak. Virus COVID-19 atau virus corona adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Dan penyakit ini sudah masuk dalam kategori pandemik oleh WHO. Di Indonesia sendiri sudah tercatat lebih dari 5.000 kasus sehingga pemerintah Indonesia pun sudah mengeluarkan anjuran agar pelaku bisnis menerapkan sistem kerja secara work from home. Work from home adalah bekerja yang dilakukan di rumah untuk membatasi interaksi antara para pekerja, dan PT Pupuk Kujang selaku pelaku bisnis pun tidak terlepas dari pelaksanaan work from home untuk para pekerjanya. Identifikasi permasalahannya yaitu masalah yang dihadapi para pelaku bisnis ini seperti PT Pupuk Kujang dalam menyikapi peraturan pemerintah tentang menerapkan sistem work from home agar minimalisir penyebaran penyakit COVID-19 atau corona ini di mana sudah masuk dalam kategori pandemik. Tujuannya, selain bertujuan untuk menerapkan sistem work from home untuk para pelaku bisnis seperti di PT Pupuk Kujang ini, juga bertujuan untuk meminimalisir penyebaran dari penyakit COVID-19 atau corona ini dengan membatasi kontak fisik dari para pekerja tetapi tidak mengganggu aktivitas bisnis yang biasanya dilakukan. Dengan manfaatnya, dengan adanya penerapan sistem work from home oleh para pelaku bisnis seperti PT Pupuk Kujang ini dapat memberikan rasa aman kepada para pekerja untuk meminimalisir penyebaran penyakit COVID-19 atau corona tetapi tidak mengganggu tanggung jawab para pekerjanya. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Deskripsi sistem aktual. Penyakit virus COVID-19 atau virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronaviridae dan keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia termasuk manusia. Pada manusia, virus corona menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan seperti batuk, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Manifestasi klinis yang muncul cukup beragam pada spesies lain, yaitu pada ayam, virus corona menyebabkan penyakit saluran pernapasan atas, sedangkan pada babi dan sapi menyebabkan diare. Belum ada vaksin atau obat antivirus untuk mencegah atau mengobati infeksi virus corona pada manusia. Nama virus corona berasal dari bahasa Latin corona yang artinya mahkota, yang mengacu pada tampilan partikel virus atau virion. Mereka memiliki pinggiran yang mengingatkan pada mahkota atau corona matahari. Penularan virus corona dari manusia ke manusia diperkirakan terjadi melalui kontak langsung dalam jarak dengan via tetesan kecil atau percikan droplet dari saluran pernapasan yang menghasilkan penderita saat bersin dan batuk.
Masih dari deskripsi sistem. Yang kedua yaitu work from home, yang berarti bekerja dari rumah. Secara umum biasanya work from home diartikan dengan cara kerja karyawan yang berbeda di luar kantor maupun dari rumah, dari kafe, ataupun restoran sesuai dengan keinginan karyawan masing-masing. Sistem kerja work from home memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan antara pekerja dan kehidupan. Tapi nyatanya kini work from home sedang menjalani solusi karena adanya wabah virus corona. Hal ini agar mengurangi risiko penularan virus corona dan keselamatan bagi para karyawan. Selanjutnya yaitu deskripsi sistem. Di PT Pupuk Kujang untuk para pekerja yang mendapatkan pengaturan sistem kerja reguler yang jam kerjanya selama 8 jam memiliki waktu kerja dari jam 7.00 sampai 16.00 atau jam 4 sore dengan mendapatkan waktu istirahat selama 1 jam dari jam 11.30 sampai 12.30 dan hari kerja dari Senin sampai hari Jumat. Terkecuali untuk hari Jumat diberikan waktu istirahat yang lebih lama yaitu selama 1,5 jam mulai dari jam 11.30 sampai 13.00 atau jam 1 siang. Sehingga jam kerjanya pun dari jam 7 pagi sampai 16.30. Beda halnya untuk para pekerja yang mendapatkan pengaturan sistem kerja yang memiliki waktu kerja yang sama dengan reguler yaitu 8 jam. Untuk pekerja shift dibagi ke dalam 4 grup yaitu grup A, grup B, grup C, dan grup D. Dengan waktu kerja dibagi menjadi 3 waktu dari 24 jam yang tersedia, yaitu waktu kerja pagi, kerja sore, dan kerja malam. Dan sisa dari kelebihan grup mendapatkan jatah waktu libur. Pembagian jam dari masing-masing waktu kerja yaitu waktu kerja mulai dari jam 07.00 sampai 15.00. Waktu kerja sore mulai dari jam 15.00 sampai jam 23.00. Dan waktu kerja malam mulai dari jam 23.00 atau jam 11 malam sampai jam 7 pagi di hari berikutnya. Sehingga tidak ada jatah waktu istirahat untuk pekerja yang mendapatkan sistem kerja shift. Masih dari deskripsi sistem model yang dikembangkan. Penerapan model sistem kerja work from home ini diberikan kepada seluruh pekerja dengan sistem kerja reguler maupun pekerja dengan sistem kerja shift. Dengan skema 50% pekerja dalam unit yang bekerja secara bergantian setiap minggunya. Sehingga untuk pekerja dengan sistem kerja reguler, model sistem kerjanya menjadi sehari bekerja di kantor, lalu besoknya bekerja di rumah. Dan terus bergantian. Untuk pekerja dengan sistem kerja shift diubah sistem kerja yang asalnya terdapat 4 grup shift menjadi 3 grup shift saja, yaitu menjadi grup A, grup B, dan grup C. Dengan berkurangnya grup shift menjadi 3 grup sehingga akan menambahkan jam kerja yang asalnya 8 jam kerja menjadi 12 jam kerja yang dibagi menjadi waktu kerja pagi dan waktu kerja malam. Untuk waktu kerja malam bekerja dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sedangkan waktu kerja pagi yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Dengan skema 2 hari kerja pagi, 2 hari kerja malam, dan 2 hari kerja libur. Serta
kelebihan kerja yang asalnya 8 jam menjadi 12 jam kerja akan dihitung sebagai kelebihan jam kerja atau lembur. Selanjutnya yaitu pemodelan. Pertama, asumsi model. Sistem kerja normal yang diterapkan selama ini akan mengakibatkan banyaknya kontak fisik antar para pekerja dan tidak ada pembatasan sosial dalam bekerja. Bila terus diterapkan dalam kondisi saat ini yang sedang terjadinya pandemik virus COVID-19 atau virus corona ini akan sangat berbahaya bagi para pekerja dan berbahaya juga untuk perusahaan. Dengan asumsi sistem kerjanya yang reguler dari jam 7.00 sampai jam 16.00 dengan hari kerja dari hari Senin sampai Jumat serta sistem kerja yang shift dengan jam kerja pagi dari jam 07.00 sampai 15.00, jam kerja sore dari jam 15.00 sampai jam 23.00 dan kerja malam dari jam 23.00 sampai jam 07.00. Dengan tanpa penghentian produksi, ini akan sangat berbahaya sekali bagi para pekerja pada saat sedang terjadinya pandemik virus COVID-19 atau virus corona. Kedua, pengembangan model. Pengembangan model sistem kerja work from home diberikan kepada seluruh pekerja dengan sistem kerja reguler maupun pekerja dengan sistem shift dengan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, para pekerja yang melaksanakan work from home dengan skema 50% pekerja dalam unit kerja secara bergantian setiap minggunya yang dilengkapi dengan nomor kontak beserta alamat domisili pekerja yang melaksanakan work from home. Pekerja yang sedang hamil atau menyusui melakukan work from home secara penuh dengan tetap mempertimbangkan beban dan kebutuhan kerja di unit kerjanya. Yang ketiga, pekerja yang melaksanakan work from home melakukan absensi dengan memberikan konfirmasi melalui WhatsApp ke pemimpinan unit kerja masing-masing sesuai dengan jam kerja normal sebelumnya dan harus segera merespon ketika dihubungi atasan yang bersangkutan maksimal 15 menit setelah dihubungi. Yang keempat, apabila dipandang perlu untuk dating ke perusahaan, maka pekerja yang melaksanakan work from home harus segera datang. Pekerja yang diberikan tugas shift dirubah pengaturan kerja shift dari 4 grup menjadi 3 grup kerja. Pertama, satu grup yang dilebur akan dipindahkan ke grup yang lainnya, sehingga kelebihan pekerja yang terjadi pada masing-masing grup akan melaksanakan work from home yang dilakukan secara bergantian. Yang keenam, pekerja shift dengan 3 grup akan berubah jam kerja mulai dari awalnya yang 8 jam menjadi 12 jam kerja dengan jam kerja pagi mulai dari jam 7.00 sampai jam 11.00 dan jam kerja malam mulai dari jam 19.00 sampai jam 07.00 di hari berikutnya. Kelebihan jam kerja akan dihitung sebagai kelebihan kerja atau lembur. Yang ketujuh, pekerja yang non-work from home wajib melaksanakan pengukuran suhu badan yang sebelumnya memasuki tempat kerja, dan apabila saat pengukuran suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, maka pekerja tersebut dilarang memasuki area kerja dan dikirim ke fasilitas kesehatan PT Pupuk Kujang. Yang kedelapan, pekerja yang non-work from home melakukan aktivitas kerja seperti kondisi normal dan selalu menjaga kesehatan atau pola hidup sehat dan menerapkan social distancing pada saat interaksi dengan pekerja lainnya. 9. Pekerja yang non-work from home diberikan suplemen dari perusahaan setiap harinya dan juga disediakan hand sanitizer serta masker oleh perusahaan PT Pupuk Kujang. Yang 10. Pekerja yang non-work from home yang merasa tidak sehat dan kondisinya menurun wajib segera memberitahu ke atasan dan segera dikirim ke fasilitas kesehatan yang ada di perusahaan dan dilakukan pemeriksaan.
Dan yang terakhir yaitu seluruh pekerja diwajibkan berada di tempat sesuai dengan domisili. Apabila ada keperluan yang mendesak yang mengharuskan bepergian dari tempat sesuai dengan domisili, maka wajib lapor kepada pemimpin unit kerjanya masing-masing. Next yaitu pengujian model dan hasil analisis. Yang pertama, hasil analisis pengujian model. Dari hasil pengujian model, dengan menerapkan sistem kerja work from home, ini dapat memangkas jumlah pekerja yang masuk bekerja di kantor menjadi setengahnya saja yang masuk bekerja setiap harinya, sehingga sangat membatasi penyebaran virus COVID-19 atau virus corona ini. Dari yang normalnya terdapat 1.000 pekerja yang masuk bekerja di kantor, sehingga dengan penerapan sistem kerja work from home ini menjadi sekitar 500-an pekerja saja yang masuk kantor tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan normalnya. Akan tetapi ini membuat bertambahnya biaya untuk membayar kelebihan jam kerja untuk sistem kerja shift, serta penambahan biaya untuk memberikan suplemen, hand sanitizer, serta masker untuk para pekerja yang non-work from home. Selain itu, pekerja yang melakukan work from home pun tidak diperkenankan keluar dari tempat domisilinya atau dari rumahnya masing-masing. Dengan ini sangat dibatasi sekali hubungan sosial para pekerja agar terhindar dari penyebaran virus corona. Sehingga PT Pupuk Kujang dapat memastikan produksi pupuk tetap aman walaupun dalam keadaan pandemik virus corona ini. Lanjutnya, analisis. Pengembangan model sistem kerja work from home ini sangat baik untuk dilakukan dalam keadaan pandemik virus corona ini dibandingkan dengan sistem kerja normal, karena akan mengurangi kontak fisik antara para pekerja sehingga penyebaran virus corona ini dapat diminimalisir. Walaupun akan berdampak bertambahnya biaya, tetapi ini sangat sebanding bila dibandingkan dengan harus kehilangan pekerja akibat dari penyakit virus corona ini. Untuk para pekerja reguler pun sistem kerja work from home ini sangatlah menguntungkan sekali, karena pada saat work from home para pekerja seperti mendapatkan pertambahan hari libur karena berada di rumah, sedangkan untuk para pekerja shift ini seperti mendapatkan tambahan jam kerja yang biasanya 8 jam kerja menjadi 12 jam kerja. Tapi kelebihan jam kerja ini akan dihitung sebagai lembur yang dibayarkan pada saat pembayaran gaji. Sehingga ini seperti kenaikan upah pekerja shift selama diterapkan sistem work from home ini. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan sedang terjadinya pandemi virus corona di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia yang sudah terjadi lebih dari 5.000 kasus yang terjadi, dan pemerintah pun sudah memberikan kebijakan untuk para pelaku bisnis menerapkan work from home. Tidak terkecuali PT Pupuk Kujang pun menerapkan sistem kerja work from home. Work from home ini bertujuan untuk membatasi interaksi antar para pekerja sehingga akan meminimalisir penyebaran virus corona ini. Dengan menerapkan sistem work from home di PT Pupuk Kujang pun berperan dalam melindungi para pekerjanya, dan sampai saat ini belum ada pekerja yang terdampak atau tertular virus corona. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.